Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Irfan Saputra dari Prodi PVTMO Universitas IFET Semarang. Di video kali ini saya akan membuat video tentang pembelajaran untuk melengkapi tugas-tugas kuliah semester 6 ini. Kita simak pembelajaran berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mengulas materi tentang motor bakar, yaitu untuk mata pelajaran TSM. Apa yang kita ketahui tentang motor bakar? Kita ketahui dulu pengertian motor bakar tersebut. Pengertian motor bakar adalah suatu mekanisme atau konstruksi yang mengubah energi panas dari bahan bakar menjadi energi gerak. Terus motor bakar ada jenis-jenisnya, yaitu ada dua jenis, yaitu motor pembakaran dalam dan motor pembakaran luar. Pengertian dari motor pembakaran dalam yaitu motor yang proses pembakaran bahan bakar terjadi di dalam mesin itu sendiri, dan hasil pembakaran diubah menjadi tenaga mekanik. Misalnya mesin bensin pada motor kita, mesin diesel, mesin roket, mesin jet, dan lain-lain. Yang kedua, motor pembakaran luar. Motor pembakaran luar adalah motor yang proses pembakaran bahan bakar terjadi di luar mesin tersebut, dan untuk mengubah energinya digunakan alat atau mesin yang lain, misalnya seperti mesin uap, mesin turbin. Nah, menurut komponen yang digunakan untuk mengubah energi panas menjadi energi mekanik, ada beberapa macam motor bakar, yaitu antara lain motor bakar torak dan motor bakar rotary, atau yang lebih dikenal dengan sebutan motor Wankel. Motor Wankel atau mesin rotary ini merupakan jenis motor pembakaran dalam yang memanfaatkan tekanan yang dihasilkan oleh pembakaran bahan bakar yang diubah menjadi gerakan berputar rotor yang menggerakkan sumbu. Kemudian selanjutnya, motor bakar rotary atau Wankel tersebut dikembangkan oleh Felix Wankel, seorang insinyur dari Jerman pada tahun 1950. Karena mesin Wankel yang sangat kompak, ringan, mesin ini banyak digunakan pada kendaraan dan peralatan seperti pada mobil balap, pesawat terbang, go-kart, dan speedboat. Setiap sisi rotor berfungsi sebagai piston, sedangkan rotor tersebut berbentuk segitiga, dan berarti bahwa pada rotor terdapat 3 piston. Jadi yang terdapat pada satu rotor setara dengan 3 piston karena mempunyai 3 sisi. Rumah rotor dibuat sedemikian rupa sehingga apabila berputar akan dapat melakukan langkah usaha. Langkah usaha yang ditimbulkan akibat proses pembakaran pada rotor akan diteruskan ke crankshaft melalui roda gigi. Selanjutnya kita lihat prinsip dasar rotary engine atau mesin rotary atau motor Wankel. Prinsip kerjanya yaitu seperti motor 4 tak untuk setiap sisi piston. Jadi untuk setiap sisinya
bekerja seperti piston. Setiap sisi rotor bekerja saling berkaitan atau berhubungan. Jika sisi rotor yang satunya melakukan usaha, maka sisi yang lainnya melakukan langkah hisap dan buang. Selanjutnya langkah kerja mesin rotary. Langkah hisap, rotor berputar searah jarum jam. Sisi rotor A akan bergerak, dan pada saat saluran hisap terbuka, maka udara dan bahan bakar akan terhisap masuk ke ruang bakar. Langkah kompresi. Perputaran rotor akan menyebabkan sisi rotor A akan memperkecil volume ruang hisap campuran udara dan bahan bakar. Tekanannya menjadi tinggi untuk langkah kompresi. Selanjutnya yang ketiga, setelah mencapai top kompresi, volume ruang kerja menjadi lebih kecil, dan pada saat itu busi memercikkan bunga api. Akibatnya campuran rotor dan campuran udara dan bahan bakar yang sudah dikompresikan akan terbakar dan menimbulkan daya atau tenaga untuk memutar rotor. Kemudian langkah yang terakhir adalah langkah buang. Rotor berputar menyebabkan sisi rotor A akan membawa gas sisa hasil pembakaran keluar dari ruang pembakaran melalui exhaust. Selanjutnya kita beralih ke motor torak atau piston. Motor torak atau piston itu sendiri terdiri dari silinder yang dilengkapi dengan piston atau torak. Piston bergerak secara translasi bolak-balik. Kemudian oleh poros engkol diubah menjadi gerakan berputar. Menurut langkah kerja torak, motor bakar torak dibedakan menjadi dua, yaitu motor bakar 2 langkah atau 2 tak. Motor yang kedua, motor 4 langkah atau 4 tak. Motor 2 tak adalah mesin atau motor yang memerlukan 2 langkah torak, satu kali ke atas, atau ascending stroke dari satu kali langkah ke bawah, descending stroke untuk memperoleh 1 kali usaha di ruang pembakaran. Jadi perputaran mesin 2 tak yaitu hanya 1 kali, yaitu saat menghisap campuran dari bahan bakar dan udara. Oh ya, jangan lupa motor 2 tak ada campuran oli samping. Lalu langkah buang. Jadi terjadi 2 siklus tapi hanya 1 kali putaran saja. 1 kali putaran penuh atau 360 derajat. Kemudian motor 4 langkah atau 4 tak. Mesin motor yang memerlukan 4 kali langkah torak, yaitu 2 kali langkah ke atas dan 2 kali langkah ke bawah. Lalu selanjutnya prinsip kerja motor bakar torak. Kita mulai dari motor 2 tak dulu. Setiap 1 kali putaran poros engkol atau 2 kali gerakan piston menghasilkan 1 kali usaha untuk motor 2 tak. Lalu selanjutnya motor 4 tak. Setiap 2 kali putaran poros engkol atau 4 kali gerakan piston menghasilkan 1 kali usaha. Jadi tenaga yang dikeluarkan juga berbeda drastis di antara kedua motor ini. Lalu kita ke proses kerja motor 2 tak. Langkah pertama, kompresi dan hisap. Langkah ini saat torak dari TMP menuju TMA. Saluran kompresi masuk tertutup dan
torak melakukan kompresi. Selanjutnya intake di bawah torak atau ruang engkol atau karter terbuka sehingga campuran bahan bakar dan udara memasuki ruang engkol. Ya, di sini memasuki ruang engkol dulu. Lalu selanjutnya langkah kedua, usaha dan buang. Pada langkah ini piston bergerak dari TMA menuju TMB. Sesaat sebelum piston menuju TMA, busi memercikan bunga api sehingga terjadi pembakaran yang dilanjutkan dengan usaha sehingga piston terdorong sampai saluran buang terbuka dan gas bekas terdorong keluar ruang bakar. Kemudian diikuti terbuka saluran, bilas terbuka dan gas baru memasuki ruang bakar atau campuran bahan bakar tadi. Lalu kita beralih ke proses kerja motor 4 tak. Motor 4 tak ini diawali dengan langkah hisap. Langkah hisap tersebut yaitu katup masuk terbuka dan katup buang tertutup. Piston bergerak dari TMA menuju TMB. Untuk menghisap bahan bakar, maka campuran tersebut terhisap dan masuk ke silinder atau ruang bakar. Selanjutnya langkah yang kedua, langkah kompresi. Piston bergerak dari TMB menuju TMA sehingga campuran bahan bakar tadi memadat atau dimampatkan. Lalu yang selanjutnya langkah usaha. Menjelang akhir langkah kompresi yang tadi campuran bahan bakar tersebut memampat dan padat, terjadilah loncatan bunga api dari busi sehingga terjadilah pembakaran, dan pembakaran tersebut membuat piston terdorong ke bawah dari TMA menuju TMB. Selanjutnya langkah yang terakhir dari siklus 4 tak ini yaitu langkah buang. Langkah buang tersebut piston mendorong sisa gas pembakaran keluar dari ruang bakar melalui exhaust. Ya, kesimpulannya tadi ada, kalau yang mesin 2 tak itu bergerak 2 kali, yaitu cuma ke bawah, dari bawah ke atas, dan ya diakhiri dengan langkah dari atas ke bawah. Lalu yang 4 tak terjadi 4 kali langkah, yaitu 4 kali tersebut dibagi menjadi 2, yaitu 2 langkah di atas, 2 langkah di titik mati bawah. Dan juga komponennya juga berbeda. Kalau kita lihat tadi, mesin 2 tak itu tidak memakai knock and as atau camshaft, sedangkan 4 tak memakai camshaft yang digunakan untuk tadi ya memampatkan tadi agar ruang bakar jadi mempunyai kompresi yang tinggi saat akan sebelum terjadinya lontaran bunga api tadi. Ya, sekian dan terima kasih. Apabila ada kata-kata yang kurang jelas atau tidak enak, mohon dimaklumi saja. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.